Jurmansyah. Wah, Jurmansah ya? Jurmansah. Oke. Jadi Mas ini adalah seorang cleaning service tapi baru lulus S2 ya? Iya. Dari 2.150.000 itu yang 1 jutanya disisihkan buat bayar kuliah, yang 1.150.000-nya buat belanja bulanan. Jadi ya dicukup-cukupkan aja Mas. Jadi orang miskin itu kadang-kadang pandangan orang tuh selalu jelek teman-teman. Saya ngajak anak istri saya jalan-jalan ke mall, tetangga bilang apa coba? Paling pengen naik eskalator. Ya baik, asisten HP-an. Kamu apa? Juru ketik apa namanya? Kamu apa? Kamu apa sih? Aspri. Ya, Aspri saya akan membacakan tentang fenomena yang baru saja terjadi di Indonesia. Ini fenomena serius ya. Silakan coba kamu bacain. Bisa baca kan? Bisa. Baiklah Pak. Belakangan ini banyak sekali berita tentang bunuh diri. Kalian dengar? Di luar negeri ada vokalis fenomenal yaitu Chester Bennington. Belum lama ini vokalis dari Linkin Park ini ditemukan meninggal di kamarnya oleh sang asisten rumah tangga dalam keadaan tergantung. Ia meninggal dunia di usianya yang ke-41. Chester selama hidupnya mengalami permasalahan adiksi terhadap alkohol dan juga obat-obatan. Dan di samping itu ia juga belum lama ditinggalkan oleh sahabatnya yaitu Chris Cornell yang meninggal karena bunuh diri juga. Saat Chester Bennington ditemukan meninggal dunia terungkap, ya, nyanyi lagu apa itu rock, metal, akhirnya nggak menyelesaikan apa-apa. Doesn't matter anymore at the end. Coba lagi yang lain. Saya nanti berbicara setelah semua kasus ini. Baiklah, selanjutnya terjadi kasus bunuh diri juga yang dilakukan oleh kakak beradik yang bunuh diri di Bandung pada tanggal 24 Juli. Terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh kakak beradik di Bandung dengan cara loncat dari apartemennya. Kedua kakak beradik tersebut diduga mengidap depresi berkepanjangan, terutama setelah ibundanya meninggal. Dan mereka juga sempat dirawat di panti rehabilitasi. Oke. Jadi gini, ini banyak sekali kasus bunuh diri ya. Kemarin kita lihat ada yang dari luar negeri bunuh diri, kakak adik loncat dari gedung, terus ada seorang pria pacarnya, mantan pacarnya Okarin meninggal dunia juga, bunuh diri juga gitu ya. Dan alasannya selalu dikatakan karena depresi gitu ya. Well, the problem is, masalahnya adalah bahwa itu sebuah kebodohan yang sangat amat bodoh gitu. Like saya mau tanya sama semua penonton di sini, memang kalian nggak punya masalah? Punya lah, nggak ada orang nggak punya masalah, bener kan? Masalah itu beda-beda. Kalau orang nggak punya, saya punya bintang tamu di sini yang buat makan aja nggak punya duit, makan itu cuma pakai nasi sama garam, nggak bisa sekolah dan sebagainya. Tapi mereka nggak bunuh diri loh. Ada orang mau nikah, pada saya punya sahabat saya tuh mau nikah, besok hari pernikahannya, malamnya suaminya meninggal dadakan karena jantung. Nggak bunuh diri. Jadi bunuh diri ini menjadi sebuah pilihan akhirnya. Pilihan kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak sanggup menghadapi kehidupan yang sebenarnya gitu. And at the end nggak ada gunanya juga mereka bunuh diri. And so what?
Apakah mereka berharap kalau bunuh diri terus mereka nanti hidup lagi, masuk surga dan sebagainya gitu? Is that what you think? No. Nggak seperti itu cara berpikirnya, sama sekali tidak seperti itu. Nah, gini ya. Ada beberapa alasan orang bunuh diri. Ya. Yang paling sering dikatakan adalah depresi. Ya. Alkohol, adiktif, ketergantungan obat, bahkan obat penenang bisa, kalau kita ketergantungan obat penenang, kita bisa mau bunuh diri nantinya, karena depresi yang dikeluarkan oleh otak kita. Tapi yang paling banyak adalah depresi, kelilit hutang, putus cinta, meninggalnya orang terdekat dan sebagainya, dibully, akhirnya mereka bunuh diri. Oke? Ada satu hal lagi yang menarik. Ternyata bunuh diri itu merupakan genetik turunan. Jadi sekitar 38% orang yang bunuh diri adalah genetika turunan dari keluarga sebelumnya. Jadi kalau kakeknya atau buyutnya pernah bunuh diri, ada kemungkinan genetikanya menurun sampai dia bunuh diri. Dan itu 38% sampai 55% genetika berhubungan dengan mengapa manusia bunuh diri. Now, Anda akan berkata, kalau genetika artinya ya sudah toh mau apa? Benar kan? Karena sudah genetika. No, because the fact is genetik itu bisa dilawan. Genetika itu bisa dilawan. Pernah dengar misalnya genetika yang paling sederhana saja ya. Ayah ibunya obesitas, gemuk, nggak karuan, ya, genetik. Tapi kalau anaknya tidak menerima hal tersebut, maka diatur olahraganya tiap hari melawan genetikanya, genetikanya berubah. Believe it or not, genetikanya berubah. Artinya genetika bisa dilawan. Ya, genetika bisa dilawan. Dan kalau Anda bisa melawan genetika, Anda bisa melawan semuanya. Jadi kalau Anda menemui teman Anda yang kecenderungannya untuk bunuh diri, Anda bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, do not encourage them. Ya, jangan membuat mereka lebih depresi, tapi bersikaplah proaktif. Ya, karena orang mau bunuh diri itu yakin bahwa dia itu nggak bisa ditolong lagi. Ya. Oh, udah saya mau mati nggak bisa, nothing can help me, no it's wrong. Kalau Anda tahu orang mau bunuh diri, bersikaplah proaktif. Tunjukkan bahwa hidup itu menyenangkan dan gak ada. The point is tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. When there is a problem, there is a solving. Tidak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Lalu tanya, mau bunuh diri ini buat apa? Kita bantu mereka, kita peluk mereka, kita sadarkan mereka bahwa there is no solution untuk Anda melakukan bunuh diri. Lalu juga ganti pola hidup. Kalau Anda stres, ganti pola hidup Anda. Oh, you know what? Ini beneran beritanya. Jadi ada salah satu terapi, di psikologi. Sebuah grup terapi orang-orang yang mau bunuh diri. Lalu tahu terapinya apa? Enggak. Terapinya adalah mereka disuruh lari pagi. Bagus. Iya, mereka disuruh lari pagi. That's it. Mereka disuruh lari pagi setiap pagi, masuk ke gerombolan yang kayak misalnya di Monas tuh, ya, Car Free Day, mereka disuruh lari pagi. Udah gitu doang terapinya. Ternyata setelah 1 minggu, 2 minggu mereka lari pagi, dan mereka kembali lagi ke komunitas itu, terus mereka ngomong, enak ya, gue ketemu teman-teman baru, temannya lucu, nggak jadi bunuh diri. See, that means hidup itu ternyata begitu luas. Oke, selanjutnya. Teruslah dukung teman Anda meskipun masa itu telah berlalu. Jadi intinya adalah kalau udah selesai dia tidak mau bunuh diri, temenin terus, ajak ngobrol terus. Itu. Jangan udah nggak mau bunuh diri terus lu tinggal. Besok telepon udah nggak ada, gitu kan ya.
Oke, lanjut. Jika Anda tidak ingin terlibat secara langsung, carilah bantuan kepada orang lain yang sekiranya akan membantu Anda dan bisa menghubungi Into the Light Indonesia untuk tindakan lebih lanjut. Jadi ada sebuah komunitas yang namanya Into the Light Indonesia. Itu adalah kayak grup terapi, mereka bisa membantu Anda. Nanti Anda silahkan Google hal tersebut ya. Tapi intinya cuma satu, if you try to kill yourself, kalau Anda berusaha untuk bunuh diri, artinya Anda tidak menghargai ciptaan Tuhan. That's it. Tuhan itu menciptakan kita, saya percaya satu hal, Tuhan itu menciptakan kita bukan memberikan apa yang kita mau. Nggak ada tuh. Saya pengen iPhone baru, turun iPhone yang nggak ada itu. Tuhan menciptakan kita dengan kebebasan. Dan justru yang diuji adalah dengan kebebasan yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan pada diri kita dan pada orang lain di sekitar kita. Itu yang menentukan Anda nanti kemana Anda pergi. Oke. Lanjut, kalau saya nengok kamu tuh lanjut artinya. Iya. Kenapa Bapak stres gitu ngadepin saya mau bunuh diri? Hah? Jangan karena menghadapi orang langsung stres terus pengen bunuh diri, Pak. Mendingan Pak kalau Bapak ada masalah itu terus dilanjuti hidupnya, Pak. Jangan pantang menyerah seperti bintang tamu yang satu ini, Pak. Bintang tamu kita yang satu ini mempunyai masalah tapi dia tidak stop dan terus berusaha sehingga dia terus bisa hidup sampai sekarang. Jadi meskipun dia hidup dalam kesulitan, dia bisa membuktikan bahwa dia bisa melakukan apa saja. Mau saya undang sekarang Pak orangnya? Kita lihat dulu siapa dia. Bapak mau lihat, saya kasih lihat videonya, silahkan. Pendidikan merupakan hak segala kalangan di dunia ini. Tak terkecuali bagi Jurmansyah yang berprofesi sebagai petugas kebersihan. Namun siapa sangka, meskipun memiliki pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata, Jurmansyah baru saja lulus S2, jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mula Warman, Samarinda. Pria kepala 3 ini mengumpulkan uang sedikit demi sedikit demi mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Tak tanggung-tanggung, ia pun bercita-cita ingin melanjutkan kuliahnya ke jenjang S3. Baik, langsung saja kita undang, ini dia Jurmansyah. Apa kabar, Mas? Baik, Bang Deddy. Halo Mas Jurman. Halo. Sit down please. I Thank like you. your name. Jurmansyah. Jurmansyah. Wah, Jurmansah ya. Jurmansyah. Mas, Bahasa oke. Inggris. Oke. Jadi Mas ini adalah seorang cleaning service tapi baru lulus S2 ya? Iya, betul sekali. S2 ya? S2. Oke, kita akan bertanya bagaimana jalan kehidupan setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Taram. Saya ini kan seorang cleaning service. Kalau masuk berita bagus nggak? Nah, teman saya ini nggak percaya. Nggak mungkin kamu cleaning service. Orang nggak pernah saya lihat kamu nyapu. Ini sangat amat menarik karena saya bersama Jurmansyah ini bekerja sebagai CS ya. Ya, Bukan customer service tapi Bukan, ini bukan. CS-nya ya, cleaning service. cleaning service. Cleaning service. Jadi tugas Anda tuh ya sebagai cleaning service saja, Ya. bersih-bersih, ngambil minum dan sebagainya gitu. Betul, betul. Oke, tapi Anda S2. S2. Gimana ceritanya Anda S2 tapi Anda cleaning service tuh gimana ceritanya? Jadi begini. Awalnya saya masuk di tempat saya bekerja di Universitas Mula Warman. Kebetulan saya
di program pasca sarjana magister ilmu administrasi negara. Lagi mencari seorang cleaning service. Saat itu saya sudah lulus dari kuliah S1 ilmu hukum. Anda sudah lulus S1 Ilmu hukum. ilmu hukum. Ah, Lalu Anda mau lanjut S2. Tapi Tapi saat itu saya pikir kan lagi nggak ada biaya. Saya selama kuliah S1 sebagai penjaga toko handphone di salah satu mall di Samarinda. Jadi setelah saya lulus S1, dalam hati saya ingin lanjut lagi S2. Cuman saya pikir kira-kira lewat mana ini, saya cari-cari informasi juga nggak ada. Dan kebetulan ada kerabat yang kerja di Unmul, dia nelpon, Jur, ini ada lowongan kerja ini, cuman yang dicari ini bukan sarjana tetapi ijazah SMU aja. Nah, tanpa pikir panjang saya bilang mungkin ada peluang di sini. Ini kan sudah Universitas Unmul, pasti untuk koneksi mencari untuk lanjut di S2 mungkin lebih gampang ketimbang di toko handphone. Hanya tanpa pikir panjang sudah saya ambil itu, dan awal 2013 saya masuk sebagai cleaning service. Oke, saya potong gini. Anda kan lulus S1. Iya, betul. Kenapa Anda nggak nyari kerjaan yang sesuai dengan S1? Apakah susah nyari kerjaan atau gimana? Waktu itu saya pinginnya jadi PNS nih, Mas. Jadi setelah lulus, format untuk CPNS rata-rata yang dicari itu tenaga guru dan kesehatan. Untuk lulusan ilmu hukum saat itu nggak ada formasinya untuk khusus di wilayah Samarinda. Artinya memang sulit untuk mencari pekerjaan? Betul. Jadi saya bilang gini, entah nanti duluan saya bekerja dulu atau S2-nya yang mana dulu yang saya dulukan. Pokoknya misalnya duluan S2, S2-nya saya dulukan. Kalau memang saya duluan dapat kerjaan di instansi pemerintah, jadi saya mau fokuskan kerja, ternyata saya duluan di situ di instansi pemerintah, dan alhamdulillah ternyata itu jalannya saya bisa maju sebagai mahasiswa S2. Jadi Anda kerja sebagai cleaning service, lalu Anda ini cleaning service-nya di tempat kuliah yang sama? Betul. Jadi Anda kuliah terus cleaning service-nya di lokasi yang sama? Betul. Jadi berarti orang-orang tahu dong Anda kuliah ada cleaning service? Tahu. Cuman kalau teman-teman kuliah saya pada nggak tahu mereka kalau saya sebagai cleaning service di situ. Kok bisa? Karena ada salah satu teman saya, waktu udah mau pelulusan, udah mau wisuda S2 ini, jadi saya ngomong ke dia, gimana kalau saya ini kan seorang cleaning service, kalau masuk berita bagus nggak? Nah, teman saya ini nggak percaya, nggak mungkin kamu cleaning service, orang nggak pernah saya lihat kamu nyapu. Jadi saya bilang gini, kalau untuk nyapu biasanya pagi sebelum orang kuliah itu saya bersih-bersih dulu. Nanti setelah orang pulang kuliah baru saya bereskan lagi. Jadi memang orang kadang nggak tahu. Itu kenapa kamu pengen masukin ini menjadi sebuah berita? Ya, soalnya kan hari itu saya lihat ada tukang gorengan yang sarjana hari itu. Jadi saya iseng-iseng sama teman saya. Kebetulan teman saya ini kan punya
link gitu. Tapi karena dia ndak percaya, akhirnya sampai saya tunjukkan SK penempatan kerja saya sebagai tenaga kebersihan. Oke. Nah, Anda kerja sebagai cleaning service. Iya, betul. Biaya kuliah S2-nya dari sana? Jadi kebetulan ada tabungan dari counter sama sebagian gaji udah jadi cleaning service itu Buat hal itu? buat modal untuk... Jadi Anda memang nabung untuk S2 lah. Betul. Oke, sekarang Anda sudah S2? Betul. Mau kerja? Kerja selalu mau. Cita-cita pingin lihat guru dulu, pingin jadi guru. Lihat Sudah dapat? belum. Kenapa? Belum ada tawaran sampai sekarang. Belum ada tawaran sampai sekarang? Ya, karena untuk jadi dosen kan harus ada prosedurnya juga. Salah satunya itu harus linear. Dari S1 dan S2-nya harus linear. Kebetulan S1 saya hukum, S2-nya administrasi negara, jadi nggak linear. Maunya S2-nya saya ngambil S2 hukum juga baru bisa ikut tes dosen. Oke. Artinya Anda ngambil S1, S2, nyari kerja aja susah dong. Iya. Nah, Anda ini setelah lulus S2 ini Anda mau kerja atau mau lanjut S3? Pengen kerja, tapi tetap bisa lanjut S3. Tapi tidak jadi cleaning service lagi? Walaupun tetap cleaning service, kalau memang ada peluang, tetap aja saya pengen tetap maju, apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya? Apapun pekerjaan. Anda nggak stres berpikir bahwa saya kuliah susah-susah S1, S2, nggak ada kerjaan? Bagi saya, walaupun tidak ada kerjaan, tetapi mungkin ilmu yang saya dapatkan mungkin bisa saya terapkan buat masyarakat, mungkin itu bisa lebih bermanfaat. Oke. Berapa memang gajinya cleaning service di daerah Anda tuh? Untuk cleaning service saya per bulannya 2.150.000. 2.150.000 per bulannya. per bulannya, dan itu dikumpulkan untuk membiayai. Ya. Oke, sudah beristri, punya anak? Sudah punya anak 2. Punya anak 2. Nah, gimana caranya Anda dengan gaji 2 juta bayar kuliah, kan S2 mahal nih, gaji 2 juta, bayar kuliah, istri, anak 2. Nah, gimana caranya? Jadi dari 2.150.000 itu yang 1 jutanya disisihkan buat bayar kuliah, yang 1.150.000-nya buat belanja bulanan. Jadi ya dicukup-cukupkan aja, Mas. Katanya istri juga sedang S1. Ya, betul. Lagi dalam penyusunan skripsi juga dia. Saya dengar katanya Anda sempat jadi loper koran, jaga toko handphone, sampai jadi penyapu jalanan. Betul, betul. Oke, ini menarik, Anda memberikan inspirasi. Tapi saya melihat dari sisi hal yang berbeda. Anda kecewa tidak? Maksudnya begini, Anda sebagai lulusan S1, bahkan S2, tapi ternyata nggak ada kerjaan loh di sini tuh. S1, S2 tuh gimana? Anda kecewa nggak? Untuk rasa kecewa sih enggak. Soalnya udah memang ada niat dalam hati bahwa saya lebih mementingkan pendidikan. Apapun, dalam kondisi apapun, bagi saya pendidikan itu tetap nomor 1, Mas. Pendidikan tetap nomor 1. Tapi kan pendidikan tetap nomor 1 untuk Anda mendapatkan kehidupan yang layak sebenarnya. Betul. Mungkin
sekarang mungkin belum, tapi suatu saat nanti pasti ada hikmahnya. Pasti percaya aja, Tuhan tidak tidur. Pasti Dia akan memberikan jalan. Oke, baik. Boleh saya tahu sekarang cita-cita Anda apa nantinya? Harapan Anda apa? Harapan saya sebenarnya saya ingin jadi pengajar. Jadi pengajar. Terus pengen jadi motivator juga buat Ingin orang jadi lain. pengajar dan jadi motivator. Oke, baik. Dan terus lanjut ke S3 berarti ya? Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tercapai semua ya. Ya. Dan pasti pendidikannya sangat amat penting buat Anda. Betul, Pak, ya. betul. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan pantang menyerah intinya. Walaupun jadi loper koran, jadi cleaning service, tapi dia menunjukkan bahwa ya pokoknya yang penting saya terus berusaha. Karena you fail, Anda gagal ketika Anda stop. Basicnya Anda gagal ketika Anda stop. Dan dia menunjukkan bahwa dia tidak stop apapun keadaannya. Oke? Setelah ini saya akan kehadiran seorang bintang tamu. Ini adalah seorang entertainer sebenarnya ya, komika. Tapi profesi aslinya adalah kuli bangunan. Oke? Kita mau lihat kuli bangunan selucu apa sih setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nah, anak saya tuh jarang liburan, teman-teman. Kemarin nih, saya ajak mandi bola, dia bawa handuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Didi. Saya sudah menikah dan pekerjaan saya ini kuli bangunan. Di sini ada kuli bangunan? Gak ada ya? Berarti saya satu-satunya ya. Ya, saya sebagai kuli bangunan itu suka sedih, teman-teman. Keahlian saya ini bikin rumah. Tapi saya sendiri nggak punya rumah gitu. Iya kan? Saya tiap hari bikin rumah, anak istri disuruh ngontrak. Saya ngontrak di ukuran rumah 2x6 di kontrakan. Itu 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja lah. Jadi saya kalau naik Kopaja nih, serasa di rumah sendiri. Ya. Dengan penghasilan yang pas-pasan, saya suka kasihan sama istri saya. Istri saya tuh harus pinter-pinter ngatur uang belanja. Kadang-kadang dia pergi ke warung yang jauh hanya untuk beda 500 perak. Pulang belanja biasanya kakinya pegel-pegel. Akhirnya dia beli balsem yang harganya 20.000. Niatnya mau ngirit malah makin kejepit. Dan dengan penghasilan yang pas-pasan, saya tuh suka kesel kalau ada anak tetangga yang ulang tahun. Karena uang yang harusnya buat belanja dipakai buat beli kado. Yang akhirnya harusnya hari itu kita makan nasi, jadi makan ciki. Tapi walaupun pas-pasan, saya selalu ngasih apa yang istri saya mau. Dia pengen TV, saya kasih TV. Dia pengen kasur, saya kasih kasur. Dia pengen langsing, saya kasih dia beban pikiran. Mikiran cicilan kasur. Dan saya tuh suka kesal kalau ada orang yang ngomong kebahagiaan itu tidak diukur dari uang. Pret. Orang yang ngomong kayak gini nih belum pernah diomelin istri gara-gara nggak punya beras. Karena jangankan kayak saya, Mario Teguh aja, kalau ngalamin seperti saya pasti butuh motivasi. Iya, dan gini nih, jadi orang miskin itu kadang-kadang pandangan orang tuh selalu jelek, teman-teman. Saya ngajak anak istri saya jalan-jalan ke mall, tetangga bilang apa coba? Paling pengen naik eskalator. Padahal saya pengen naik lift. Ya. Saya tuh kasihan sama anak saya, teman-teman. Anak saya tuh nggak bisa kayak anak yang lain yang ngebanggain orang tuanya. Biasanya kan anak kayak gitu.
ayah, aku ingin seperti ayah, jadi dokter. Ya udah nak, kalau begitu kamu rajin belajar, biar nanti jadi dokter. Nah anak saya nggak bisa kayak gitu. Nggak mungkin anak saya bilang, ayah, aku ingin seperti ayah, jadi kuli bangunan. Ya udah nak, kalau begitu kamu berhenti sekolah. Nah anak saya tuh jarang liburan teman-teman. Kemarin nih, saya ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya sampai bilang, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Saya Ridi, terima kasih. Apa kabar Mas Ridi? Baik. Anda benar sekali tadi komedinya ya. Memang Mario Teguh sekarang butuh motivasi. Ya. Iya, langsung aja. Anda katanya dulu profesinya kuli bangunan. Iya. Itu masih sampai sekarang apa enggak? Sampai sekarang. Boleh contohin? Pasang apa nih? Bongkar apa? Bongkar panggung. Kenapa sampai sekarang? Kan Anda sudah jadi seorang komika. Sekarang sih penghasilan dari stand up belum mencukupi. Belum mencukupi. Memang sebagai kuli bangunan lebih mencukupi. Bukan gitu juga sih. Pas saya ikut kompetisi itu memang saya berhenti dulu tuh jadi tukang bangunan. Nah begitu keluar memang belum dapat juga kerjaan, bangunan juga belum dapat, job masih sedikit lah. Oke. Tapi intinya nggak, pertanyaan saya adalah apakah saat ini Anda masih menjadi kuli bangunan? Masih, kalau ada yang nawarin pasti. Terus Anda katanya jadi kuli bangunan sejak kecil? Nggak sejak kecil juga. Sedih banget Sa, masa dari kecil orang mah main happy gitu. Main apa kek, kelereng apa, masa mainannya udah batu bata. Ini orang nggak berpendidikan nih begini. Gimana nggak berpendidikannya? Tahu pengemis? Tahu. Tahu pengamen jalanan? Tahu. Tahu tegar? Tahu. Sejak kecil? Iya ya. Ya. Iya juga sih. Iyalah. Tanya. Oh, iya. Awal jadi komika. Nanyanya sini kok sono. Awal menjadi komika malu mengakui kalau Kang Didi ini adalah seorang kuli bangunan. Ya, pas ikut komunitas itu saya nggak ngaku sebagai kuli bangunan. Jadi ya memang malu sih, bukan jangankan untuk stand up, untuk datang ke komunitas, untuk datang ke kafe aja malu itu waktu pertama itu. Karena jarang banget ada kuli bangunan masuk kafe gitu. Ya. Tapi Anda sekolah sampai? SMK sih. Sampai SMK? SMK. Oke, kenapa sekolah SMK jadi kuli bangunan? Dulu sempat kerja di pabrik juga, sempat sekitar 2 tahun begitu keluar sekolah. Tapi memang mungkin lingkungan di sayanya sih, keluarga, kakek, bapak juga, saudara kuli bangunan. Jadi menurut saya dulu nyari uang yang gampang itu ya kuli bangunan dulu di kampung. Jadi ketika kita nggak dapat kerjaan yang kita inginkan ya pelariannya kuli bangunan. Iya. Gitu. Jadi akhirnya jadi kuli bangunan ya. Oke, nah di karir Anda sekarang ini saya mau tanya. Itu kira-kira saya punya kamar tuh kalau dicat lebih baik pakai cat apa itu? Pak, jangan nanya tentang itu. Dia sebagai bintang tamu, sebagai talent, bukan sebagai kuli bangunan. Ngapa jadi nanya-nanya tentang bangunan rumah? Ya kan 2 hal, bisa 2 hal. Oke. Gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi komika. Kenapa jadi komika? Kenapa nggak jadi penyanyi contohnya? Penyanyi mungkin ya karena saya nggak mumpuni suaranya, Pak.
nggak bisa, ya suara saya nggak pantas jadi penyanyi mungkin. Tapi kalau misalnya jadi komika, saya tuh seneng nulis ketika tahu bahwa stand up itu ngarang sendiri ceritanya, dan baru saya tertarik di situ. Jadi ketertarikan saya di stand up itu gara-gara saya seneng nulis. Anda suka nulis? Iya. Nulis apa? Lebih ke ngarang sih. Karya juga belum ada sih dari kesukaan itu, cuman nggak, maksudnya sejak kecil Anda suka nulis? Iya. Sejak kecil? Yes. Itu belajar namanya kalau juga. Ada ceritanya loh Pak, dia tuh maksudnya tuh kalau nulis itu bercerita gitu, menjadi sebuah materi gitu ya? Ya kayak gitu sih, kayak misalnya lagi main kemana, kalau suka saya tulis gitu. Anda main kemana aja Anda tulis? Enggak juga. Oh kayak Dear Diary gitu-gitu? Semacam gitu sih kayak. Oh ya. Dan Pak, setelah dia menjadi komika, dia tuh selalu membawa bahasan materi-materi tentang kemiskinan. Bangga ya? Enggak juga sih Kak, karena kesedihan kita tuh menurut orang lucu. Iya sih ya. Iya itu sih, katanya Charlie Chaplin, kalau di close up jadi sedih, kalau di long shot jadi lucu kan, kayak gitu kan intinya kan. Katanya gara-gara materi Anda sampai dapat gratis ke Dufan. Iya. Soalnya dulu Anda nggak bisa ke Dufan. Bener. Dulu kalau ke Dufan, anak-anak mau ke Dufan gimana? Ya nyari alasan aja. Jadi kalau misalnya anak pengen ke Dufan, ya gimana ke alasannya, Jakarta banjir atau apalah supaya nggak ke Dufan. Oh, katanya selain bilang banyak alasan juga diajak ke warnet anaknya. Pak. Gimana? Jadi kalau anak yang lain kan gitu, anak yang lain pengen ke Dufan ya dibawa ke Dufan, ya anak saya mah dibawa ke warnet aja. Buat apa? Ya biar ngelihat Dufan. Di komputer, Nina, ini Dufan, katanya gitu. Terus Anda jadi komika ini kan sekarang udah terkenal nih. Belum ya? Udah lah, belum. Masuk hitam putih gini kok terkenal. Udah kan? Udah. Berapa sekali job tuh berapa? Berapa ya? Kayaknya nggak enak nih nyeritainnya, Pak. Jujur aja karena mau kita palak abis. Ya udah, kalau kuli deh, kalau jadi kuli bangunan dapatnya berapa? Kalau kuli beda-beda Pak. Kadang ada, saya pernah belum lama ini kadang 70.000 per hari juga pernah. Itu. Jadi gedean mana? Gedean stand up Pak. Cuman kalau dihitung per kalinya, cuman tergantung banyak enggaknya nantinya. Kalau misalnya 5 juta juga kalau 6 bulan sekali ya sama aja. Oh, iya, benar. Tapi jadi intinya gedean jadi komika, tapi jobnya jarang gitu Mas ya. Gitu. Ya oke, tapi mudah-mudahan setelah ini jobnya lebih banyak lagi ya. Oke baik, saya potong dulu, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Orang yang berpendidikan itu bisa menempatkan dirinya di setiap keadaan, bisa berpikir dulu sebelum bertindak, sedangkan orang yang tidak berpendidikan mungkin lebih mengedepankan egonya. Kalau tadi saya sudah tanya, Anda cita-citanya, keinginannya adalah untuk menjadi seorang dosen ya. Untuk menjadi seorang dosen. Kenapa jadi seorang dosen? Kenapa nggak yang lain lah gitu? Karena saya lihat dosen ini ilmunya lebih mudah disebar. Terus bisa membuat orang yang tidak tahu jadi... Anda ingin bagi-bagi ilmu buat, ya, betul. buat orang lain? Saya ingin
membagi ilmu kepada orang-orang. Untuk orang lain. Oke, apa bedanya orang berpendidikan dan tidak berpendidikan? Orang yang berpendidikan itu bisa menempatkan dirinya di setiap keadaan, bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan mungkin lebih mengedepankan egonya Dibandingkan logikanya. dibandingkan logikanya. Oke, I like that answers. Oke. Kalau Anda bagaimana? Bangunan apa yang mau dibuat nanti itu? Urusan dia. Kasih tips juga. Ya kan cita-citanya saya mau pugar Monas gitu. Gimana? Cita-citanya. Cita-cita kalau untuk stand up sih awalnya sih hobi, tapi kalau misalnya hobi itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya pengennya di stand up dapat penghasilan. Udah penghasilan. Anda yakin nggak? Yakin. Yakin di stand up ya? Udah punya istri, anak? Udah istri, anak udah 3. Anak udah 3? Iya. Luar biasa. Oke, baik. Kalau Anda, saya tanya komika Anda yang paling Anda favoritkan siapa? Favorit? Saya bingung juga sih kalau ditanya gitu, soalnya jarang nonton juga saya. Jarang referensi dari komik lain juga. Kalau ditanya favorit sih ya. Nggak ada ya, jelek semua lah ya. Bukan gitu juga. Oke, tapi ada TV kan? Ada. Ada dong. Ada Oke. TV. Anda kalau istri sekarang lihat Anda di TV gimana? Nah gitu dia. Ya seneng pasti, anak saya sering, bahkan anak saya bilang lu artis kuli bangunan katanya. Gitu. Dicengin anaknya. Agak sedih ya. Oke, tapi Anda yakin ya ke depannya sukses ya? Insya Allah yakin. Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Mereka ini contoh yang menarik karena kalau saya bilang hidup mereka sekarang sukses, sebelumnya sebenarnya belum. Karena mereka sekarang sedang mengejar kesuksesan tersebut. Betul. Tapi yang menarik dan yang menjadi inspirasi adalah bahwa bagaimana caranya mereka tidak berhenti dan tidak menyerah, ya kan? Karena walaupun sudah S2 tetap mau S3 lagi, dan kita akan lihat seperti apa. Karena mereka nggak gagal ini ya. Kalau gagal itu adalah ketika mereka stop, but they don't stop, they keep on doing it. Yang penting adalah mereka punya cita-cita, punya goals, punya mimpi, they have a dreams and they want to achieve it. Dan saya suka sekali dengan kata-kata Anda tadi, orang yang berpendidikan tahu bagaimana menempatkan dirinya dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Oke, baik, terima kasih buat Anda berdua sudah memberikan kita semua inspirasi. And remember one thing, you never fail unless you quit. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.